Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Isni Rama Aprianti, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Batanghari. Dalam video kali ini, saya akan berbagi terkait mulai dari diri, yaitu pada modul 1.2. Nah, mulai dari diri pada modul 2.1 kali ini, kita mulai dari trapesium usia. Nah, di sini saya awali dari usia 5 tahun ketika saya mulai masuk SD karena saya tidak melalui TK. Selanjutnya, saya mulai bekerja pada usia 21 tahun dan perkiraan nanti masa usai bekerja saya itu pada usia 60 tahun dan nanti dilaksanakan dengan usia pensiun saya. Nah, selama perjalanan saya sampai saat ini, saya mengalami masa peristiwa negatif itu pada usia 12 tahun saat kelas 2 SMP. Dan peristiwa positif yang saya alami yaitu pada usia 16 tahun saat saya di kelas 2 SMA. Dan saat ini saya berusia 35 tahun. Nah, untuk peristiwa negatif yang pernah saya alami, saat ini rentang usianya adalah sekitar 23 tahun yang lalu terjadi. Nah, peristiwa yang terjadi yaitu saat saya kelas 2 SMP, ketika itu saya sedang mengikuti ujian catur bulan. Saya ditinggal pergi oleh papa untuk selamanya. Dan ini tentu saja memberikan saya dampak yang sangat besar. Saya menjadi murung, malas belajar, dan menutup diri. Sehingga nilai saya itu anjlok. Yang awalnya pada CAWU sebelumnya itu saya juara umum, saya langsung keluar dari 10 besar. Dalam kondisi seperti ini tentunya saya mengharapkan peranan penting dari orang-orang terdekat saya selain keluarga. Nah, masih beruntungnya saya, teman-teman di sekitar saya itu masih mendukung saya dan mereka tetap menjaga perasaan saya. Mereka jarang mengumbar cerita tentang keluarga mereka karena tahu saya masih terluka dengan kejadian tersebut. Nah, saya sangat menyayangkan dengan keluarga bahwa kurangnya perhatian dari pihak sekolah, terutama dari wali kelas dan guru BK. Saya merasa tidak adanya perhatian dari pihak sekolah karena mungkin apakah peranggapan yang bisa dikonseling itu hanya siswa yang bermasalah, yang nakal saja, dan siswa yang motivasi belajarnya menurun, yang murung seperti saya tidak perlu dikonseling. Nah, itulah yang sangat saya sayangkan. Sehingga masa-masa di SMP saya itu, saya merasa kurang bahagia. Saya merasa sedih. Nah, peristiwa positif mulai muncul pada diri saya itu ketika saya mulai memasuki SMA. Kira-kira peristiwa itu terjadi pada 19 tahun yang lalu. Nah, ketika mulai masuk SMA, saya masih belum memiliki motivasi yang cukup untuk belajar. Pada saat itu di SMA, ada kelas unggul namanya, dan nilai saya cukup untuk bisa mengikuti seleksi kelas unggul tersebut. Tetapi dari motivasi intrinsik saya sendiri, saya tidak ingin lagi kembali masuk ke kelas unggul. Nah, dari situ wali kelas saya di SMA dan guru BK mereka saling berkoordinasi untuk berkonsultasi dengan saya, memotivasi saya bahwa dengan saya bisa masuk kelas unggul maka potensi saya itu akan semakin meningkatkan dan saya difokuskan untuk mencapai apa sih yang tujuan saya ingin capai nantinya, apa sih cita-cita saya, ya salah satunya mungkin dengan saya bisa masuk ke kelas unggul tersebut. Dan mama pun selalu memotivasi saya, mengingatkan saya kembali apa sih cita-cita yang ingin saya capai. Nah, untuk itu ya salah satu caranya agar saya kembali giat belajar dan termotivasi kembali adalah dengan kelas unggul karena persaingan di kelas unggul itu tidak sama dengan kelas reguler biasanya. Dari dorongan dan motivasi tadi lah, saya mulai terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sekolah. Saya mengikuti ekskul Olimpiade Fisika dan alhamdulillah saya menjadi juara 1 tingkat kabupaten pada saat kelas 2 SMA dan tidak disangka juga saya tidak menyangka bahwa ternyata saya juga bisa kembali menjadi juara umum saat SMA. Dan saya juga dilibatkan oleh pihak sekolah untuk mengikuti berbagai perlombaan. Dan akhirnya saya menyenangi mata pelajaran fisika sehingga saya melanjutkan studi saya ke pendidikan fisika Universitas Jambi. Nah, dampak emosi yang timbul pada diri saya itu dimulai dari adanya rasa duka, rasa kehilangan tadi. Sehingga
duka tadi menyebabkan diri saya murung, terus bersedih. Akan tetapi lama-kelamaan saya menyadari dan juga karena adanya motivasi dari luar membangkitkan saya bahwa saya harus menerima. Saya harus menerima kenyataan yang ada dan saya harus tetap bangkit, terus maju dan mencapai impian yang saya harapkan. Kenapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena peristiwa-peristiwa yang berkesan di masa lalu itu memberikan kesan yang mendalam, sehingga itu akan mempengaruhi pribadi seseorang. Jadi akan terus teringat sampai kapanpun. Nah, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi tadi terkait peran saya sebagai seorang guru terhadap peserta didik saya? Saya menyadari bahwa setiap orang itu memiliki ceritanya tersendiri. Dan cerita itu tidak selalu baik, tentu adanya juga yang buruk atau negatifnya. Itu tergantung dari bagaimana kita menyikapi dan menghadapi peristiwa tersebut, di mana itu menurut semua adalah proses kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan peran saya sebagai seorang guru, tentunya saya harus berempati terhadap cerita-cerita atau permasalahan yang terjadi pada peserta didik saya. Setelah saya memiliki rasa empati, tentunya saya bisa menjalin komunikasi yang baik kepada peserta didik dari hati ke hati, dan kita akan mencari solusi bersama agar dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Guru adalah sosok yang menjadi tauladan bagi murid. Guru harus memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid agar murid dapat mencapai kebahagiaan dan kesuksesannya di masa mendatang. Nah, apa saja nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas di sekolah saya? Saya adalah orang yang kreatif. Saya mau belajar, apalagi belajar bersama. Sehingga saya suka berkolaborasi dengan teman-teman lain. Sehingga dengan kreativitas yang saya miliki, saya punya inisiatif dan saya dapat mendesain pembelajaran yang menarik serta dapat berbagi juga kepada rekan guru sehingga rekan guru termotivasi untuk bergerak bersama. Nah, peran apa yang saya mainkan selama ini untuk menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Di dalam kelas, saya merupakan seorang pemimpin pembelajaran. Saya bertugas mendesain pembelajaran itu bagaimana pembelajaran nanti bisa berjalan semenarik mungkin dan bermakna bagi murid saya sehingga siswa saya atau murid saya tadi menikmati pembelajaran yang saya lakukan. Dan di sekolah saya juga merupakan salah satu penggerak komunitas dalam sekolah dan juga MGMP.